Kemudian selanjutnya tidak lupa tentunya kita mohonkan kepada Allah salawat dan salam untuk junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah dan malaikatnya aja bersalawat untuk Nabi, apalagi kita umatnya. Maka memperbanyak salawat bagian daripada mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah menyampaikan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka memperbanyak sholawat di antara amal ibadah yang sangat dianjurkan oleh Allah dan juga oleh Rasulnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan malam hari ini kita akan membahas bersama tentang tuntunan sholat 2 hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Kan Idul Fitrinya sudah, iya, sebentar lagi kita Idul Adha. Nah, jadi kita akan mencoba untuk membahas bagaimana tuntunan-tuntunan seputar pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha. Jadi dalam pembahasan fikih itu ada yang disebut dengan sholatul idain. Idain itu artinya 2 hari raya. 2 hari raya yang dimaksudkan di situ adalah Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau dari sisi tata cara pelaksanaannya sama, yang membedakan itu apa? Waktunya. Idul Fitri kapan dikerjakan? 1 Syawal. Idul Adha 10 bulan Zulhijjah. Nah, sekarang tanggal berapa sudah? 29. Ya. 30 malam ini ya, perpindahannya ini ya, maghrib ini sudah tanggal 30. Ya. Jadi Sabtu itu kita sudah tanggal 1. Jadi memang perpindahannya kan di tenggelamnya matahari. Nah, jadi sudah 30 berarti sudah di penghujung kita ini. Nah, mumpung di penghujung bulan Dzulqa'dah ada satu hadis Nabi yang ini menjadi salah satu keistimewaan daripada bulan Dzulhijjah yang mungkin sudah pernah disampaikan oleh beberapa ustadz di masjid yang lain, tapi tidak ada salahnya kita mengingatkan akan pentingnya keutamaan daripada 10 hari yang pertama pada bulan Dzulhijjah. Ada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ma min ayyamin, tidak ada hari-hari, al-amalu sholih fiha, yang beramal soleh di hari-hari itu, ahabbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah, min hadhil ayyam, dibandingkan dengan hari-hari ini. Hari-hari ini di luar bulan Dzulhijjah, yakni ayyamul usyru. Yang dimaksud Nabi hari-hari tertentu itu adalah 10 hari pada bulan Dzulhijjah. Apa keutamaannya? Di awal tadi disebutkan, ahabbu ilallah, orang yang beramal soleh atau amal perbuatan soleh yang dilakukan di bulan Dzulhijjah, khususnya di tanggal 1 sampai tanggal 10, itu lebih dicintai oleh Allah. Tahu kan maksudnya lebih dicintai itu? Kayak kita dapat duit ya, 1 juta dengan 10 juta, lebih senang yang mana? 10 juta.
Tapi kalau sekarang saya bagi 1 juta, senang lah? Senang. Tapi lebih senang lagi kalau baginya 10 juta. Jadi sama, ketika kita beramal soleh, Allah senang enggak? Senang. Tapi Allah lebih senang lagi nanti ketika di tanggal 1 sampai tanggal 10 kita beramal soleh. Itulah keistimewaannya 10 hari pada bulan Dzulhijjah. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Fajr itu menyampaikan sumpah, wal fajri walayalin asyri. Wal fajr, dan demi fajar, walayalin asyr, dan malam-malam yang 10. Para ahli tafsir menjelaskan malam-malam yang 10 itu maksudnya adalah 10 hari pada bulan Dzulhijjah, dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Nah, kemudian hadis tadi itu dilanjutkan oleh Nabi SAW. Qalu ya Rasulullah, ketika Nabi setelah menjelaskan bahwa amal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu lebih dicintai oleh Allah, sahabat bertanya, ya, walal jihadu fi sabilillah, apakah amal soleh yang dikerjakan di bulan Dzulhijjah di tanggal 1 sampai 10 itu pahalanya bisa mengalahkan jihad? Ya. Maka kata Nabi, walal jihadu fi sabilillah, iya, termasuk berjihad di jalan Allah. Illa, kecuali rajulun, yaitu seseorang, kharaja binafsihi wa malih, yang dia itu keluar berjuang dengan jiwa raganya dan juga dengan hartanya. Kemudian falam yarji min dzalika bisyai'in, setelah itu dia nggak pulang lagi karena meninggal dalam jihad fisabilillah, baru itu tidak bisa dikalahkan. Artinya apa? Memang pahala berjihad di jalan Allah itu tinggi sekali. Tapi amal-amal lain yang kita kerjakan di tanggal 1 sampai 10 nanti di bulan Dzulhijjah itu punya peluang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti kita berniat tentunya mulai Sabtu ya, insyaallah ya, kita akan mengencangkan niat kita kembali untuk meningkatkan amal-amal soleh kita. Nah, kita kembali kepada pembahasan utama kita, yaitu tentang tata cara sholat Idain. Nah, ada beberapa tuntunan seputar pelaksanaan sholat Idain ini. Yang pertama, tentang anjuran agar makan terlebih dahulu sebelum berangkat sholat Idul Fitri, dan tidak makan terlebih dahulu saat sholat Idul Adha. Nah, hal ini berdasarkan hadis Nabi dari Buraidah, ya, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga Ibnu Majah serta Imam Ahmad. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini dalilnya, la yaghdu yaumal fitri hatta yakula, Nabi itu tidak pergi ke tempat pelaksanaan sholat Idul Fitri sebelum beliau makan terlebih dahulu. Artinya apa? Makan dulu baru sholat Idul Fitri. Wala yakulu yaumal adha hatta yarji'a, dan beliau tidak makan pagi, ya, saat mau sholat Idul Adha sampai dia balik dulu. Maksudnya apa? Sholat dulu baru makan. Nah, ini sunnahnya, Pak. Ya, jadi kalau Idul Fitri sunnahnya iftar dulu, makan dulu. Tapi kalau nanti Idul Adha jangan makan dulu, makannya nanti setelah pulang dari sholat Idul Adha. Nah, ini yang pertama. Minum boleh nggak? Boleh. Ini bukan puasa ya, tapi ya gak makan.
Ini anjuran dari Nabi. Sekarang yang kedua, sunnah berikutnya adalah saat menghadiri pelaksanaan sholat itu hendaknya ia memakai pakaian yang baik, pakai wangi-wangian yang baik. Ini disunahkan memakai pakaian yang baik, lalu pakai apa? Minyak wangi. Kalau selama ini nggak pernah, nanti beli dulu. Ya, setidaknya di momen itu spesial. Kita datang ke tempat sholat id itu dalam keadaan bersih, harum, wangi. Nah, ini sunnahnya Nabi SAW. Ulun bacakan hadisnya. Wa amarona Rasulullah SAW fil idaini an nalbasa ajwada ma najidu wa an natatayyaba bi ajwadi ma najidu wa an nudhiya bi athmani ma najidu. Amarona telah memerintahkan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fil idaini, pada pelaksanaan 2 hari raya. Apa yang pertama? Annal basa, hendaknya memakai pakaian. Ajwada ma najidu, dengan pakaian terbaik yang kita punya. Kalau punyanya itu yang terbaik, yaitu yang dipakai. Wa anna tatayyaba, dan memakai wangi-wangian. Nah, kalau misalnya sholatnya di Muhammadi tadi, ulun datang dari sana, maka pulangnya nanti ulun dari sana. Nah, itu contohnya tawaf. Nggak ada. Kalau tawaf kan mutar ya. Jadi menempuh jalan yang berbeda. Itu kalau memungkinkan juga Pak jalannya. Bila jalannya cuma satu, ya nggak bisa, nggak bisa. Jadi kalau memang jalan itu memungkinkan bagi kita, ya ada tembusan bisa aja. Pokoknya sebisa mungkin kalau ada ya carilah jalan yang berbeda. Nah, nanti ulun bacakan hadisnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya. Idza kana yaumu idin, apabila Nabi mendatangi pelaksanaan hari raya, ya, apakah itu Idul Fitri ataupun Idul Adha, khalafat tariqah, beliau menempuh jalan yang berbeda. Hadis riwayat Bukhari dari Jabir. Maksud berbeda itu antara ketika dia datang dengan dia pulang, itu jalurnya berbeda. Nah, kemudian berikutnya, di antara anjuran atau sunnah yang disampaikan Nabi terkait dengan pelaksanaan sholat 2 hari raya ini, Nabi memerintahkan agar seluruh kaum muslimin dan muslimat hadir di pelaksanaan sholat id, termasuk di dalamnya anak-anak dan wanita yang sedang haid. Jadi sebisa mungkin rame. Maka Nabi nyuruh datang tidak saja mereka yang dewasa, tapi anak-anak pun diperintahkan oleh Nabi untuk bisa hadir di pelaksanaan sholat id, termasuk juga perempuan yang sedang haid. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari Ummu Atiyah radhiyallahu anhuma. Umirna, kami pernah diperintahkan oleh Nabi, an-nukhrijal awatiqa, untuk mengajak pergi ke tanah lapang. Karena memang sholat id itu, ya, Nabi melaksanakannya di tanah lapang, kada di dalam masjid. Awatiq, awatik itu artinya adalah ya anak-anak atau gadis-gadis.
Wal huyyadha, juga termasuk orang-orang yang sudah dewasa tapi sedang haid. Fil idaini, di dalam dua pelaksanaan sholat id, yaitu sholat Idul Fitri dan juga Idul Adha. Jadi Nabi pernah menyuruh kepada istri-istri Nabi agar mengajai anak-anak gadis, ya, anak-anak perempuan tuh diajai semua kemana? Ke tempat pelaksanaan sholat, termasuk mereka yang sedang haid. Yashhadnal khaira, agar mereka menyaksikan kebajikan. Jadi ini salah satu alasannya biar melihat kebaikan. Apa diantara kebaikan yang bisa didapatkan? Bisa mendengarkan khutbah. Nah, itu satu. Yang kedua apa? Bisa menambah syiar umat Islam. Banyak umat Islam tuh. Kalau sudah urusan sholat bersatu padu semua. Nah, itu syiar. Nah, menambah syiar umat Islam. Coba pian bayangin Pak, sholat id kok yang hadir cuma 10 orang. Terbayang lah misalnya kayak gitu. Di Banjarmasin ya, sudah di tanah lapang besar sekali, cuma 10 orang. Ya, nggak ada syiarnya itu. Tapi kalau lapangan bola penuh beratap, nah itu syiarnya dapat. Nah itu salah satu kebaikan yang bisa kita dapatkan. Kemudian disebutkan oleh Nabi kebaikan yang lainnya adalah dakwatal muslimin, ikut serta mendapatkan doa dari kaum muslimin. Karena di khutbah itu ada doa. Maka yang hadir ikut mendapatkan doa dari kaum muslimin. Nah, wa ya'tazilul huyyadha al-musalliyah. Tetapi Nabi mengingatkan bagi perempuan-perempuan yang sedang haid jangan ikut gabung di saf sholat. Jadi saat sholat dia kan nggak boleh sholat. Jadi jangan bergabung satu saf. Berarti dia ada di saf tersendiri, tapi tetap hadir di situ. Nggak ikut sholat tapi mendengarkan khutbah. Nah ini tuntunan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya, mensegerakan sholat Idul Adha dan mengakhirkan sholat Idul Fitri. Maksudnya gimana mensegerakan tuh? Waktunya lebih pagi kalau Idul Adha dibandingkan dengan Idul Fitri. Kemarin kita Idul Fitri di sini jam berapa? 7:30. Nah, berarti Idul Adha nanti jam 7. Nah, kayak gitu. Itu sudah mengamalkan nih. Karena memang petunjuk dari Nabi ya berdasarkan hadis sahih, itu Nabi kalau sholat Idul Adha itu lebih pagi. Ya. Dan ketika sholat Idul Fitri itu lebih siangan dikit dibandingkan dengan Idul Adha. Dari mana itu bisa disimpulkan? Berdasarkan hadis Nabi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli bina al-fitra, pernah sholat bersama kami para sahabat sholat Idul Fitri. Wasyamsu ala kidin rumhaini, dan saat itu kami sedang sholat itu tinggi matahari setinggi 2 penggalah, ya kurang lebih 2 tombak. Nah jadi matahari terbit dari sana, ini 1 tombak 2 tombak, nah kayak gitu. 2 romhaini, 2 tombak atau 2 penggalah. Wal adha ala kidin rumhin, sedangkan saat sholat Idul Adha tinggi matahari itu cuma 1 tombak. Nah kalau 1 tombak itu masih di bawah itu mataharinya, berarti masih agak pagi. Kalau Idul Fitri sudah 2, berarti sudah mulai agak siangan. Nah itu kita terjemahkan dalam kehidupan kita saat ini. Untuk wilayah kita ini
Idul Adha jam 7, Idul Fitri jam setengah 8. Sudah pas tuh. Nah, dan ini kalau kita hubungkan dengan petunjuk sebelumnya, kenapa kita disunahkan tidak makan terlebih dahulu? Lalu di sini disuruh cepat-cepat sholatnya, biar cepat makan. Nah, iya, kan tadi waktu berangkat sholat Idul Adha kita disunahkan tidak makan terlebih dahulu. Makannya kapan? Setelah sholat. Sholatnya dipercepat, biar cepat makan. Maksudnya itu biar cepat nyembelih hewan tuh. Nah, makanya ulun sudah dihubungi nih Mat Al-Jihad, nanti khutbahnya 10 menit ya. Jadi insya Allah ulun di situ sudah dihubungi, jatahnya apa? 10 menit. Ulun mikir 10 menit. Ya apa itu? Nah, jadi memang seperti itu. Karena kita disunahkan setelah sholat itu apa? Segera memotong hewan kurban. Bahkan disunahkan yang dimakan itu adalah daging hewan kurban itu. Makanya cepat-cepat. Nah, itu ya. Jadi ini diantara petunjuk-petunjuk dari Nabi terkait dengan pelaksanaan sholat 2 hari raya. Kemudian berikutnya disunahkan mengumandangkan takbir. Jadi banyak-banyak membaca takbir atau bahasa kita takbiran. Nah, jadi kalau itu Idul Fitri dalilnya adalah Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Dan hendaklah kalian sempurnakan bilangan bulan puasa. Kalau tanggal 29 dilihat bulan barunya belum kelihatan karena mendung, genapkan aja 30 hari. Ini zaman dulu belum ada hisab. Masih ru'yah murni dilihati. Nah, mendung nih kayak apa nih, gak kelihatan. Ya sudah, genapkan aja 30 hari. Kenapa 30 hari? Karena kalau bulan ini 30 hari, besoknya pasti tanggal 1. Karena kalender Hijriah itu, peredaran bulan itu hanya 30 hari, tidak ada 31. Kalau enggak 29, 30. Kalau Masehi ada 29, ada 30, ada 28 pun ada. Nah, kabisat ya kan? Nah, jadi 4 pilihan opsinya. Nah, kemudian kalau perintah bertakbir untuk hari raya itu diambilkan dari dalil Quran wa yadhkurusmallahi fi ayyamim ma'lumat, dan agar supaya mereka menyebut asma Allah di hari-hari yang telah ditentukan. Nah, maka termasuk hari-hari yang ditentukan itu adalah hari tasyrik. Makanya takbirannya itu tidak hanya di tanggal 10, tapi setelahnya 3 hari juga iya, tanggal 11, 12, 13. Itu takbiran kita itu. Meskipun tidak seheboh kalau pas malam. Nah, itu. Tapi kita biasanya di musola atau masjid imam langsung mimpin takbiran. Nah, itu mengamalkan ini. Karena takbirannya tidak hanya sehari, beda dengan Idul Fitri. Kalau Idul Fitri itu kalau sudah selesai sholat, sudah. Ya, dimulai dari malamnya berakhir sampai pelaksanaan sholat Idul Fitri. Tapi kalau Idul Adha itu sampai pada tanggal 13 Zulhijjah, batas waktunya itu asar. Sampai waktu asar. Jadi kalau sudah selesai asar, selesai. Maghrib jangan lagi, sudah ganti itu ya. Nah, sekarang kita lanjut kepada tata cara pelaksanaan sholat 2 hari raya. Ini fokus sholatnya sekarang. Ada beberapa tuntunan petunjuk dari Nabi terkait dengan bagaimana cara melaksanakan sholat hari raya ini atau sholat Id. Yang pertama, sholat Id itu lebih utama dilaksanakan secara berjamaah.
Jadi sholat id itu yang baik adalah dilaksanakan dengan berjamaah. Kemudian berikutnya sholat id itu dilaksanakan sebanyak 2 rakaat. Jadi 2 rakaat berdasarkan hadis anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla yaumal idi rak'ataini. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau melaksanakan salat Id, beliau laksanakan 2 rakaat. Lam yusalli qablaha wala ba'daha. Tidak ada salat sunnah sebelumnya, juga tidak ada salat sunnah setelahnya. Nah, jangan terlalu semangat datang-datang gelas senjata sholat. Yang lain nengokin, sholat apa itu? Tahiyatul lapangan. Nggak ada itu. Ya, ada. Jadi tidak ada sholat yang mengiringnya, apakah sebelumnya ataukah setelahnya. Nah, ya, ini khawatirnya terlalu semangat tadi, Pak. Nah, lalu dikiranya seperti sholat wajib, ada sholat qobliyahnya, ada sholat ba'diyahnya. Ini ditegaskan oleh Nabi, ya, lam yusolli qoblaha wala ba'daha. Nabi tidak melaksanakan sholat sebelumnya ataupun sesudahnya. Oke, berikutnya tentang cara sholatnya. Pada rakaat pertama setelah takbiratul ihram, takbir berapa kali? 7 kali. Berarti kalau dihitung sama takbiratul ihram ada 8. Jadi takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ini takbir untuk memulai sholat. Sholat apa aja mesti ada takbiratul ihramnya. Ya, nah, takbir mulai sholat. Kemudian setelah itu takbir 7 kali di rakaat pertama dengan mengangkat kedua belah tangan. Jadi takbirnya dengan mengangkat tangan. Kemudian nanti di rakaat kedua takbir lagi sebanyak 5 kali. Ngitungi lah pian biasanya. Hah? Kadang tangannya gini. Udah pasrah aja sama imam. Ya, jadi imam itu yang bertanggung jawab dia. Soalnya memang kadang-kala kalau nggak biasa, Pak, habis takbir itu langsung baca Al-Fatihah. Itu kalau nggak terlatih bisa kayak gitu itu. Nah, jadi harus ingat-ingat. Oh, ini sholat Id nih. Takbirnya 7 kali. Nah, nanti dari kedua 5 kali. Itu. Nah, jadi ini berdasarkan sebuah hadis ya. Saya bacakan hadisnya. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kabbara fi idin itsnatai asyrata takbiratan. Jadi Nabi ketika melaksanakan sholat Id, baik Idul Fitri ataupun Idul Adha, takbir itsnatai asyrata 12 kali. Takbirnya itu ada 12 kali. Sab'an fil ula 7 kali di rakaat pertama, wa khamsan fil akhirati, dan 5 pada rakaat yang kedua. 7 tambah 5 berapa? 12. Lam yusolli qablaha wala ba'daha. Nah, diulang lagi di hadis ini, dan Nabi tidak mendahului dengan sholat sebelumnya ataupun sesudahnya. Artinya tidak ada sholat yang mengiringinya. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, ya, dan dari Ammar bin Syu'aib. Nah, ini tentang takbir. Mungkin ada yang bertanya,
adakah bacaan-bacaannya antara takbir satu dengan takbir berikutnya? Sepanjang pengetahuan ulun ya, itu memang tidak ada tuntunan membaca doa-doa atau bacaan-bacaan tertentu, cukup takbir. Ya, takbir itulah bacaannya, Allahu Akbar. Itulah bacaannya. Sambil mengangkat tangan, Allahu Akbar. Jadi memang ada di tengah-tengah masyarakat itu menyelipkan bacaan-bacaan tertentu, doa-doa tertentu. Nah, sepengetahuan ulun ya tidak ada bacaan khusus, tidak ada. Takbir itu Pak, takbir ngangkat tangan. Nah, itu aja bacaannya. Sehingga tidak perlu kita kemudian membaca bacaan-bacaan tertentu. Nah, yang pernah ulun lihat di sosmed itu, entah itu sekedar konten atau enggak, setiap kali takbir dikiranya ada ruku. Nah, ruku, takbir lagi itidal, sujud. Nah, ini orang yang nggak ngerti sholat id nih, ya kan? Kan takbirnya tuh setelah ini takbir lagi dikiranya itu sudah takbir untuk ruku. Padahal itu takbir yang sunnah tadi, yang 7, yang 5 itu. Nah, ini orang nggak ngerti, ya, nggak ilmunya, sehingga baru itu dia sholat, takbir kok takbir lagi, dikiranya itu sudah ruku. Padahal itu takbir sunnah setelah takbiratul ihram. Kemudian berikutnya, sholat idain itu tidak didahului dengan azan dan iqomah. Jadi nggak ada azannya, nggak ada juga iqomahnya. Kalau sholat wajib kan mesti ada azan, ada iqomah. Jumatan pun masih ada azan, ada iqomah. Tapi Idul Fitri, Idul Adha itu tidak ada azan dan iqomah. Akhbarani Jabir alla adzana lis-sholati yaumil fitri hina yakhrujul imam wala ba'dama yakhruju wala iqamata wala nidaa wala syai'a la nidaa yauma idzin wala iqamata, arwahu Muslim. Jadi saya diberitahu oleh Jabir bahwa pada sholat Idul Fitri itu tidak diserukan azan, baik sebelum atau sesudah imam keluar. Maksudnya tidak ada azan, setelah keluar imam itu maksudnya iqomah. Tidak pula iqomat, panggilan atau apapun itu nggak ada. Jadi meskipun sholat, ya tidak semua sholat itu ada azan dan ada iqomah. Salah satunya ya ini, ya sholat id itu tidak didahului dengan azan, juga tidak didahului dengan iqomah. Sholat jenazah ada azannya? Qomat juga lah? Anda. Jadi tidak semua. Ya, nah kalau sholat jenazah kemudian ada azannya kan mengada-ada. Nah, mengada-ada atau ada iqomatnya, mengada-ada. Nah ini diantara apa tadi, tuntunan pelaksanaan sholat hari raya. Kemudian berikutnya masih ada waktu. Sholat id itu dilaksanakan setelah khutbah atau sebelum khutbah? Sholat dulu apa khutbah dulu? Sholat dulu. Kalau Jumatan, khutbah dulu baru sholat. Beda. Jadi masing-masing punya aturan. Jadi sholat id itu sholat dulu baru khutbah. Setelah khutbah, baru bubar. Ini belum khutbah aja kadang bubar. Ini sudah kelaparan ini. Nah, tapi mestinya yang bagus tunggulah sampai selesai. Insya Allah imamnya, khotibnya paham aja. Nah, sudah diingatkan sama takmirnya jangan lawas-lawas. Nah, sudah dikode itu. Ya itu ya. Nah ini ulun bacakan dalilnya ya. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
wa Abu Bakrin wa Umar yusalluna al-idaini qoblal khutbah. Nah, jadi pada masa Nabi, sahabat Abu Bakar, Umar, mereka semua kalau sholat 2 hari raya itu dilaksanakannya qoblal khutbah, sebelum pelaksanaan khutbah. Jadi sholat dulu baru khutbah. Setelah sholat id kemudian diteruskan dengan khutbah. Nah, jadi ini tata caranya ya. Sekarang ulun bacakan dalilnya bahwa khutbah itu dilaksanakan setelah sholat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitri wal adha. Beliau keluar pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha ilal musalla, ke tempat sholat. Wa awwalu syai'in yabda'u bis sholati. Nah, yang dilakukan pertama kali itu adalah sholat. Sumayan sarifu fayakumu muqabilan nas. Setelah itu Nabi menghadap kepada jamaah. Wan nasu ala sufufihim. Nah, jamaahnya itu duduk di sof-sofnya. Nah, rapi sof, karena masih habis sholat. Tetap duduk di situ. Jangan kemudian berteduh di bawah pohon, nyucuk pentol. Nah, ini situ dulu, berada di tempat sholat, dengarkan khutbah dengan baik. Dan itu satu rangkaian, Pak. Ya, sholat dengan mendengarkan khutbah. Ya. Fayaizuhum wa ya'muruhum. Nah, Nabi menghadap ke jamaahnya sambil memberikan apa? Mau'izah, nasihat. Ya, melalui khutbah tadi itu. Ya, memberikan nasihat, memberikan perintah-perintah, amalan-amalan kepada mereka. Nah, sudah pas nih. Ya. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tadi beberapa hadis yang bisa ulun bacakan terkait dengan pelaksanaan sholat 2 hari raya, apakah itu Idul Fitri maupun Idul Adha. Nah, mudah-mudahan nanti kita bisa, umur kita panjang sampai ketemu dengan pelaksana sholat Idul Adha. Amin ya rabbal alamin. Makan daging pulang. Baik, kita akhiri baca hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.